Shalom, datang dengan penuh sukacita Tuhan. Boleh lambaikan tinggi-tinggi di atas tangannya. Boleh kasih kostum kiri, kanan, depan dan belakangnya sambil katakan selamat bersukacita dalam rumah Tuhan. Sebelum persekutuan ini dimulai, kami dari Persekutuan Doa PDPKK Hati Kudus Tasikmalaya mengucapkan banyak terima kasih buat Persekutuan Doa Bunda Maria Garut dan juga Bro Charles yang udah kasih kesempatan kita semua untuk melayani di tempat ini. Ini adalah kali kedua kami datang di tempat ini. Puji nama Tuhan, menjadi sebuah anugerah dan sukacita besar buat kita semua. Amin. Mari kita mau mulai persekutuan doa kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menari bersama-sama. Biar apapun yang Tuhan inginkan, biar apapun yang Tuhan lakukan, silakan saja. Mari kita bertepuk tangan bersama.
kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena pertolongan-Mu, kasih setiamu Tuhan, anugerah-Mu yang sungguh luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada malam hari ini pujian dan penyembahan kami Tuhan dapat menangis Kau dengar, dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam hidup kami Tuhan, banyak pergumulan boleh kami lalui Tuhan, banyak tantangan yang boleh kami hadapi. Tapi satu yang kami mau percaya pada malam hari ini Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan dan selalu punya cara Tuhan untuk menolong setiap kami. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami mau berserah penuh di hadapan Engkau. Kami mau percaya
penyembahan kami pada malam hari ini. Biarlah segala pujian penyembahan kami ini Tuhan dapat menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih semangat Bapak Ibu untuk memuji nama Tuhan. Mari kita mengamalkan dulu beban kita pada malam hari ini, karena semua kita terbesar kita hanya ada di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Inilah pujian syukur kami Tuhan. Kami mau menaikkan hanya untuk Tuhan Yesus. Pujian syukurku, tunaikan hatimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah hatiku, hidup bersama-Mu.
Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam setiap tantangan hidup kami Tuhan, dalam setiap permasalahan kami yang terbesar, ataupun ketidakpastian dalam hidup kami mau percaya Tuhan, ada satu hal yang tidak pernah berubah dalam hidup kami, yaitu kasih-Mu Tuhan, yaitu kuasa-Mu yang terlebih besar Tuhan dari apapun yang ada di depan kita. Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Kalau terkadang kami merasa kecewa, kalau terkadang kami merasa marah Tuhan, kalau doa-doa kami Tuhan tidak pernah terjawab, kalau doa-doa kami Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kami, tapi pada malam hari ini kami mau sama-sama percaya Tuhan, ada kuasa-Mu, ada Tuhan kami Tuhan yang terlebih besar dari segalanya, bahwa janji-Mu Tuhan ya dan amin bagi setiap kami, bahwa janji-Mu Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami. Mari Tuhan, hadirlah di tempat ini pada malam hari ini, karena kuasa-Mu saja Tuhan yang sanggup memulihkan, mengubah hidup setiap kami Yesus. Sungguh ku percaya.
berkah bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kami izinkan Engkau berkata pada malam hari ini pada setiap kami. Kami mau buka hati kami lebar-lebar Tuhan, supaya kami dapat menerima pengajaran Kau pada malam hari ini. Biarlah berkat-Mu Tuhan, kuasa Kau limpahkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa pada malam hari ini kami bersyukur Kau telah hadirkan hamba-Mu di tempat ini. Charles Tuhan, kiranya Engkau yang berkati hamba-Mu ini Tuhan, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kau berkati segala lidah bibirnya Tuhan, supaya dapat menyampaikan isi hati-Mu pada malam hari ini pada setiap kami. Dan segenap umat-Mu pada malam hari ini Tuhan, mau buka hati kami lebar-lebar, telinga kami lebar-lebar, kau duduk diam Tuhan. Tuhan Tuhan, berkati pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Insis. Wah, lemes, habis capek nyanyi semua ya. Masih semangat nggak? Atau kecapean nyanyi? Sukacita? Siapa yang sukacita? Semua sukacita? Kalau ke PD itu mendapat apa? Sukacita bukan? Jadi selesai dong, nggak usah pewartaan lagi. Suka-suka semua kan? Malam ini tema kita dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Perkenalkan, nama saya Charles Susanto. Saya dari PD PKK Hati Tabernakel Santa Perawa Maria atau PD Buah Batu. Saya punya 1 istri dan 2 anak. Kita masuk ya. Bu Esis, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Namun jawab Tuhan kepadaku, syukurlah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka berpihak atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun memenuhi aku. Semua punya kelemahan? Siapa yang punya kelemahan? Yang punya lebih dari 5 kelemahan ada nggak? Gak ada. Ada cuma 1, 2. Yang cuma punya di bawah 5 banyak? Banyak. Yakin? Padahal di sini dikatakan justru dalam kelemahanlah kuasaku. Yang punya kelemahan hanya 1 ada nggak? Gak ada. Wah, ini pada mendekati sempurna semua ya. Saya kalah, malu saya. Banyak. Oh, banyak menjadi disatuin. Yang ada 5 kelemahan ada? 10. Jadi gak ada yang punya. Gak ada yang sempurna. Ada tak? Hanya Tuhan yang sempurna. Yakin? Yakin. Kalau gitu apa sih kelemahan? Kekurangan. Kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, kelemahan adalah keadaan, sifat dan sebagainya lemah. Siapa yang di sini punya sifat atau keadaan yang sedang lemah? Nggak ada, sempurna semua dong. Begitu takut ditanya Bu. Ya Bu? Kaji ada suara kan tuh numpang. Nggak dihukum kok Bu. Di sini nggak ada salah, nggak ada benar. Ada yang mau berbagi nggak kelemahannya apa? Ciri khas umat Katolik sejati. Jangan saya, yang lain saja. Ada yang sini punya kelemahan kan? Ada yang mau berbagi nggak kelemahannya apa? Kurang sabar. Tuh ada yang mau berbagi. Kurang sabar, saya suka marah Bu. Ibu menyambung. Kurang sabar, suka marah. Ada lagi? Malas. Baperan. Boleh, itu kelemahan. Bisa nggak dalam kelemahan masing-masing yang disebut tadi kuasa Tuhan sempurna?
Bisa? Contohnya, diterangkan dulu. Di Matius 26 ayat 1 dikatakan, kita baca ya, berjaga-jagalah lemah. Pada dasarnya tabiat kita tuh lemah. Kalau lemah artinya apa? Kita punya kelemahan. Setuju nggak? Setuju. Yakin? Gimana biar dalam kelemahan kita supaya sempurna kuasanya? Berjaga-jaga, berserah pada Tuhan, berdoa. Udah pada tahu kan jawabannya? Sudah belum dalam kelemahannya kuasa Tuhan sempurna? Sudah? Amin. Masih mengandalkan diri sendiri. Kalau gitu udah berserah belum pada Tuhan nantinya? Belum. Tapi tahu kan, mengatasi kelemahan kita harus berserah pada. Mengapa susah berserah pada Tuhan? Ego. Sombong masuk ego nggak ya? Sama ya. Iri, serupa tapi kan sama. Sudah tahu ego atau kesombongan itu membuat kita jatuh, menjauh dari Tuhan, tidak bisa berserah pada Tuhan. Kenapa masih ego? Lupa, tidak yakin, sok kuat, sok mampu, sok semua ya, sosokan semua ini. Kenapa kita masih seringkali tidak mengandalkan Tuhan, padahal kita tahu kita lemah? Kita disuruh berjaga-jaga terhadap apa nih? Dalam pencobaan. Pencobaan itu dari mana datangnya? Iblis, diri sendiri, diri sendiri. Pencobaan itu datang dari diri sendiri. Kalau kita mau, kita masuk. Iblis waktu mencobai kita nggak pernah maksa kan? Pernah nggak iblis maksa? Kalau kamu nggak berdosa, saya bunuh lo. Ada nggak? Nggak ada kan? Kenapa yang disalahin si iblis? Kalau masuk dalam dosa, bukan salah saya, iblis yang cobain saya. Kenapa yang disalahin si iblis? Yang punya kehendak bebas memilih berdosa apa tidak, itu siapa? Manusia kan? Benar kan? Tapi kalau jatuh dalam percobaan, kenapa yang disalahkan si iblis? Cari kemenangan, bela diri. Ini jago-jago semua, jago bela diri itu. Luar biasa. Kita lihat di KGK Atila 273 3, 2, 1. Atas kelemahan. Kita dapat bermegah dalam kelemahan kalau kita punya iman. Di sini punya iman nggak? Yang jawab sedikit. Yakin? Siapa yang beriman? Sebagian nunjuk, sebagian bingung. Kalau beriman, kita yakin, percaya sesuatu yang tidak kita lihat, tidak kita dengar. Tiga apa ya? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan sudah nggak itu kita lakukan setiap hari? Kadang-kadang. Minimal seminggu sekali nggak? Gereja. Mendengar atau ngantuk?
Oh sini baik-baik semua, sini mendengar. Atau melamun. Dua-duanya. Kalau gitu imannya ada nggak? Ada setengah, ada. Beriman boleh nggak setengah? Tapi kok dijawab setengah-setengah? Saya bingung. Belum sempurna. Emangnya manusia pintar mencari pembenaran ya? Luar biasa. Ada aja alasan untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu, sudah tahu kita punya kelemahan. Di dalam kelemahan kita, harusnya kuasa Allah itu sempurna. Ada nggak yang sudah melakukan itu di sini? Ada nggak yang dalam kelemahannya bisa menunjukkan bahwa kuasa Allah sungguh sempurna? Contoh teladan Bunda Maria. Bunda Maria waktu menerima kabar gembira, senang atau takut? Takut. Kabar gembira kok takut? Pertama takut lalu gembira. Saya bingung kabar apa itu. Pertama kali para wanita nih, kalau dikasih tahu ibu hamil tanpa suami, takut atau gembira? Takut. Yakin? Kita lihat teladan Bunda Maria. Sebagai seorang wanita lemah, usia masih belia, saat itu belum bersuami, menerima kabar bahwa ia hamil. Sebagai manusia biasa, Bunda Maria takut enggak? Lemah loh, sebagai manusia lemah. Dalam kelemahannya sebagai manusia, tapi Bunda Maria bisa berkata, untuk Allah tidak ada yang bisa nggak kita berkata itu atas kelemahan kita? Bisa? Kadang ada yang bisa, ada yang tidak. Bisa sih bisa kalau ngomong doang, bener nggak? Melakukannya bisa nggak? Susah. Mengapa susah? Kurang iman katanya. Kalau kurang iman harus sering mendengar firman Tuhan. Sudah tahu kan jawabannya? Kenapa masih belum kita lakukan? Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi seringkali kita tidak mau melakukannya. Bapak Ibu tahu penyanyi cilik ini? Matanya buta, dalam kondisi lemah nggak secara fisik? Tapi apa yang dia lakukan? Tetap memuji Tuhan nggak? Tetap menyembah Tuhan nggak? Kalau mereka yang mengalami kelemahan secara fisik mampu terus memuji dan menyembah Tuhan, dan dalam kelemahan tetap menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu besar, kenapa kita yang secara fisik lebih sempurna tidak bisa melakukan itu? Di bawahnya Nick Vujicic, motivator kelas dunia, gak punya tangan, gak punya kaki, tapi bisa jadi motivator kelas dunia. Kondisinya kondisi yang kelemahan gak secara fisik, tapi bisa gak menunjukkan bahwa kuasa Tuhan sempurna? Bisa? Sudahkah kita melakukan hal yang sama? Belum. Kenapa kita kalah? Ayo, kenapa kita kalah? Karena mager, malas gerak. Karena apa kita kalah? Kurang percaya, kurang bersyukur. Apa sih yang membuat kita tidak bisa membuktikan bahwa dalam kelemahan kita kuasa Tuhan sempurna? Yang dijawab Bapak Ibu benar. Kita kurang bersyukur, kurang beriman kadang. Saya sharing, baru minggu lalu saya ketemu dengan satu klien di Jakarta. Dia punya pengalaman iman yang luar biasa. Seorang wanita masih muda,
baru menikah kurang lebih hampir 3 tahun. Sebelum menikah, dia divonis tidak bisa punya anak karena ada penyakit autoimun yang menyerang ke rahimnya. Jadi kalaupun sampai kehamilan, biasanya akan gugur, gak akan bisa sampai berapa bulan. Intinya untuk punya baby itu mustahil. Dokternya bukan hanya di Indonesia, tapi sampai ke Malaysia dan ke Singapura, semua vonis sama. Karena dia ada suami yang merencanakan pernikahan, mereka diskusi, ngobrol berdua. Dari hasil ngobrol itu, calon suaminya waktu itu berkata, kita tetap, saya menerima kamu apa adanya, walaupun tidak punya anak, is okay. Singkat cerita, mereka menikah. Dalam pikiran pasangan itu, akankah punya anak? Tidak, benar kan? Dalam proses bulan madu, mereka menuju keliling Eropa. Waktu itu, dalam pesawat, setelah mereka ke beberapa kota, mereka mau 1 hari istirahat di Roma. Di pesawat, kebetulan ada wifi, dia bilang, dia dapat WA dari salah satu tantenya, kata teman saya itu, dihubungi Romo Indonesia yang sedang ada di Roma. Bilang, ini keponakan saya. Suami istri ini udah bilang, aduh ngapain sih? Mereka kan ke Roma untuk istirahat, untuk jalan-jalan doang. Kok harus menjamu lagi Romo? Harus, ya harusnya untuk waktu berdua, tapi nemenin Romo katanya istilahnya. Entah kenapa begitu sampai ke Roma, masuk ke hotel, mereka kegirat untuk menghubungi Romo. Mereka cuma jawab, Romo, saya keponakan dari tante ini, saya disuruh menghubungi Romo. Udah, basa-basi doang. Romo itu menjawab, membalas WA-nya. Oh iya, yuk kita ketemuan. Pasangan lagi bulan madu, diajak ketemu sama Romo. Menarik gak? Enggak. Mereka ogah-ogahan, cari alasan. Tapi Romo, kami hotelnya di sini. Romo gimana? Mungkin jauh, untuk ketemu susah. Dan rencana iskal 1 malam, besok sore sudah pergi. Kalian mau makan malam kemana? Kata si Romo. Kami ke sini, dia bilang. Itu satu arah dengan biara saya. Kita ketemu di biara saja. Jadi tujuan mereka ke satu tempat itu melewati biara itu. Otomatis bisa nolak nggak? Nggak. Akhirnya mereka berjalan. Ketemu si Romo, makan bersama. Sehabis makan, mereka diajak ke biara apa ya? Tempat almarhum Paus Fransiskus suka berdoa. Saya lupa namanya apa. Ke gereja sana. Ikut gak? Mereka bilang, ini kita mau bulan madu, masa diajak lihat di gereja? Bagi pasangan muda menarik gak? Tidak. Tapi karena gak enak sama Romonya, mereka ya udah Romo ikut aja. Bapak Ibu berjalan sama Romo, diceritain soal sejarah. Cara Romo yang menceritakan sangat menarik bagi mereka. Masuk ke gereja, puji Tuhan, penuh oleh wisatawan termasuk dari Indonesia. Di situ main bimbel foto untuk apa sana susah. Romonya bilang, kalian mau didoakan nggak? Mereka bilang mau Romo, tapi di sana antri yang panjang. Saking penuhnya gereja itu untuk berdoa di tempat itu sangat panjang. Kalau misalnya di tempat Maria menerima kabar gembira. Karena sangat panjang, Romo bilang, yuk lewat sini. Romo ngajak ke satu tempat lebih sepi. Memang masih banyak lalu lalang. Kalian mau didoakan? Mau Romo. Romo gak nanya mau didoakan apa. Mereka tuh dibuatkan salib, didoakan. Romo mendoakan supaya mereka mendapat anak. Padahal bagi Tuhan, padahal bagi dokter gak mungkin. Singkat cerita, selesai didoakan mereka membuka mata. Yang mereka lihat apa? Hanya mereka bertiga di sana. Entah kenapa wisatawan lain yang sedang berjalan-jalan di sana tiba-tiba minggir semua. Itu satu keajaiban bagi mereka berdua. Selesai itu mereka pulang ke hotel,
Kalau mau balik ke biara, singkat-singkat mereka pergi sesuai dengan jadwal. Kurang lebih 7 hari kemudian baru balik ke Jakarta. Sang wanita Mesya itu cuma 2-3 hari dalam 2 atau 3 bulan. Karena ada satu penyakit ya. Jadi 2-3 bulan itu baru dapat menstruasi. Dan itu namanya cuma 2 atau 3 hari. Perutnya nggak enak. Ke dokter. 7 hari setelah itu angkat. Kata dokter apa? Ibu hamil. Puji Tuhan kan? Dalam kelemahannya sebagai seorang wanita yang telah divonis tidak akan bisa punya anak. Sekarang anaknya usia 2 tahun. Tuhan luar biasa. Yang dalam kelemahannya dia berkata, Tuhan itu baik. Setiap ketemu teman-temannya dia selalu bercerita, dalam kelemahan saya sebagai seorang wanita, Tuhan bekerja luar biasa. Nah, apakah kuasa Tuhan, kasih Tuhan bekerja hanya untuk teman saya? Untuk kita semua di sini bisa nggak bekerja? Jadi siapapun di antara kita yang punya kelemahan, percaya nggak dalam kelemahan kita Tuhan bisa berkuasa dan kuasanya semakin dinyatakan. Amin. Hanya satu yang diminta Tuhan. Ayo apa? Berserah pada Tuhan. Gampang atau susah? Kalau sudah ditanya gitu gampang-gampang susah semuanya. Banyak gampang, banyak susahnya. Susah? Mau nggak belajar setia? Mau? Apapun kondisinya mau nggak belajar setia? Bahkan dalam kelemahan kita mau nggak kita belajar setia? Yakin? Amin? Kalau amin, suatu saat saya kembali ke sini, saya mau mendengar sharing dari Bapak Ibu semua. Kan semua nggak bilang amin kan? Biarlah dalam kelemahanku sempurna kuasa Tuhan. Benar kan? Semua bilang amin kan? Amin. Kelemahanku bukan hanya sifat, tapi kondisi. Tahun lalu, tepat 1 tahun bulan Mei 2024, saya berkesempatan melayani di Agats di Papua. Kotanya kayak gini. Ini pintu masuk kota. Rumahnya di panggung karena di atas rawa-rawa aja. Enak gak tinggal di kota kayak gini? Bagi kita gak enak. Ini kalau di Bandung tuh Keuskupan Bandung BSA-nya, kantor keuskupannya. Ini pintu masuk kotanya tadi. Ini apa namanya, aula. Kayak sini aula, ini aulanya. Ini tanahnya. Rawa-rawa semua. Waktu pewartaan pengajaran di sini, saya baru sekali namanya berpeluh sebesar biji jagung. Keringatnya panas. Atas seng, bawah air kan, bawah matahari terik. Kayak saya bilang pengalaman saya di sauna atau di jadi siomay. Dikukus. Panasnya luar biasa. Kondisi kayak gini enak gak? Kondisi alamnya menguntungkan atau melemahkan kita? Melemahkan kita. Tapi di sini yang bagi yang suka dengan seafood itu enak. Kepiting 10.000 yang gede-gede. Pepaya juga 10.000 sama mahalnya. Di sana buah-buahan sayur-sayuran lebih mahal daripada seafood. Ikan murah.